Luar biasa. Dari sini kita pelajari dari ayat pertama, dari sejarah latar belakang Daniel sendiri, bagaimana dia itu juga hasil doa seseorang. Shalom. Seperti yang saya janjikan, waktu yang lalu saya berkhotbah, lain kali kita bertemuan, saya akan bahas kitab Daniel. Saya meskipun tidak sempat umumkan secara pribadi kapan, tapi saya percaya sebagian paling tidak sudah membaca Daniel pasal 1-4 sepanjang hari ini. Saya beri judul khotbah saya, seri pengajaran kitab Daniel ini menjadi bangsawan Tuhan di segala zaman. Ya, Anda bisa lihat di depan. Sekali lagi saya ulangi, menjadi bangsawan Tuhan di segala zaman. Kitalah bangsawan Tuhan di segala zaman. Kita ditaruh di dalam segala keadaan, tidak boleh berubah warna. Daniel beserta 3 temannya yang sangat terkenal di antara kalangan umat Tuhan, tentunya cerita mereka tiada duanya, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah teladan bagaimana orang-orang yang setia dalam segala keadaan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan, padahal mereka bukan pendeta. Daniel bukan imam. Demikian pula ketiga temannya. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di tempat sekuler banget. Di dalam kerajaan yang gak sama sekali gak takut sama Tuhan, Babilonia. Tapi bagaimana mereka bisa setia dan bukan cuman yang penting hatinya. Orang dunia bisa melihat prestasi mereka yang berbeda. Kepandaian, kepinteran. Udahlah, mereka ini panutan. Bagi orang-orang, setiap kita, orang tua, orang muda yang ingin hidup bagi Tuhan. Nah, mari kita sekarang lihat Daniel pasal yang pertama. Ayat yang ke-1 sebagai background dulu. Judulnya Di Istana Babel. Oh iya, saya mau sapa dulu juga yang live streaming hari ini banyak sekali. Surabaya Selatan, halo, Surabaya Barat juga. Dan Manado, Kendari, Kota Mobagu, Makassar, Tondano, Bitung. Wow, ini dari Sulawesi Utara pada ngikut sama kita hari ini. Shalom, Torang Samua Basudara. Itu bahasa Manado, artinya kita semua bersaudara. Dan dari Masohi, Cirebon, Bandung ikut bersama dengan kita, Jawa Barat, Kediri, Tulung Agung, dan Malang. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Praise the Lord. Ya. Oke, kita lanjutkan ayat pertama. Tolong disiapkan catatan. Ini mungkin ada banyak hal-hal yang bisa kita catat dan renungkan sampai hari-hari kemudian. Ayat pertama bunyinya seperti ini. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Sedikit background atau latar belakang intro sejarah, yang namanya Daniel ini sebenarnya dilahirkan dalam pemerintahan Yosia. Dia sempat mengecap pembaharuan yang dilakukan oleh raja yang baik ini. Memang Yosua matinya terbunuh, tetapi dia mengadakan renewal atau revival di zaman itu. Ternyata perbuatan baik kita itu berdampak ya. Siapa bilang hanya kejahatan saja yang bisa turun-temurun? Kutuk bisa terjadi beberapa generasi. Berkat juga bisa. Terbukti Raja Yosia membuat sebuah keputusan. Pada saat itu lahirlah seorang bayi yang mengalami dampak dari renewal itu. Namanya Daniel. Kerajaan Tuhan kan selalu estafet. Hari ini iman kita sedikit banyak, coba kalau Anda perhatikan, itu karena tanda kutip ulah yang baik dari orang lain sebelum kita. Jadi kita ini trailblazer, betul-betul orang-orang yang mempersiapkan jalan. Bukan hanya bagi Tuhan, tapi bagi orang berikutnya yang Tuhan mau pakai dan bangkitkan. Karena itu jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Soalnya nanti yang menuai adalah keturunan. Gak tentu keturunan secara jasmani kandung, tapi juga secara rohani orang lain akan mengalami dampaknya. Selain itu, Daniel juga dibesarkan lewat khotbah-khotbah Yeremia. Coba sekarang munculkan pasal 9 ayat 2. Di sini aja lihat sebentar. Ya, Daniel ini
betul-betul terinspirasi oleh khotbah seorang nabi. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem yakni 70 tahun. Jadi Daniel ini baca bukunya Yeremia. Boleh dikatakan dia adalah produk nabi itu. Dan Daniel tentunya membuka jalan untuk orang-orang berikutnya di dalam Alkitab. Luar biasa. Dari sini kita pelajari dari ayat pertama, dari sejarah latar belakang Daniel sendiri, bagaimana dia itu juga hasil doa seseorang. Dia juga hasil ketaatan seseorang. Sambung menyambung. Jangan cemu-cemu berbuat baik. Coba katakan kanan kirinya, jangan cemu berbuat baik. Amin. Nah, pertanyaan saya sekarang, sudahkah Anda hidupnya berdampak enggak buat orang lain? Kita nggak bisa mengubah dunia sih, tapi kita bisa mengubah dunianya satu orang. Saya selalu komitmen demikian. Saya nggak muluk-muluk, I want to change the world. No. Saya selalu beritahu pada diri sendiri, I want to change the world at least I want to change the world of one person. Saya mau mengubah kehidupan seseorang. Saya mau mengubah dunia seseorang. Saya nggak bisa mengubah dunia semuanya. Sudahkah hidupmu berdampak? Menjadi bangsawan Tuhan di mana engkau ditempatkan. Sudahkah Anda jadi inspirasi? Tapi saya tidak bisa khotbah. Siapa bilang inspirasi itu harus dengan berkhotbah? Terlebih lewat teladan. Buktinya kita juga nggak ngikuti semua orang yang koar-koar firman, bukan? Tapi yang kita bisa look up atau kita bisa kagumi, yang kita bisa jadikan panutan biasanya yang kita dengarkan. Jadi bukan khotbahnya, tapi kelakuannya. Sudahkah Anda berlaku demikian sehingga orang lain hidupnya diubah? Saya dorong Anda dan saya untuk kita komitmen. Tahun-tahun ini hidup jangan bagi diri sendiri. Hiduplah jadi bangsawan Tuhan. Jadilah bangsawan Tuhan. Berdarah biru gitu loh. Nggak hidup bagi aku, tapi hidup bagi orang lain juga. Dan pada tahun September 605 sebelum Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan Nebukadnezar. Terbukalah cerita Daniel, kita lihat ayat 2. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Wah, ini celaka. Ini celaka nih, kenapa? Karena perkakas bait suci jatuh ke tangan orang yang tidak mengindahkan Tuhan. Orang yang membenci umat Allah. Pertanyaannya kenapa Tuhan izinkan? Kita lihat semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear. Ke ibu kotanya sana. Ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Kenapa Tuhan izinkan? Coba bayangkan. Why? Kenapa Tuhan izinkan bait suci diruntuhkan? Umatnya dijajah. Kenapa Tuhan izinkan Yerusalem jatuh? Dan perkakas bait suci itu jatuh ke tangan musuh. Saya beritahu ya satu hal tentang sifat Tuhan. Dan ini kita semua harus takut pada Dia termasuk saya. Tuhan itu gak akan sayangkan kita. Jikalau kita bersikeras berdosa. Tuhan bahkan akan izinkan namanya dicerca. Dan gerejanya dihina karena skandal. Kadang-kadang kita lihat ada gereja-gereja orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan yang diadili oleh pengadilan dunia. Karena mencuri atau korupsi. Karena berbagai-bagai alasan, mungkin karena perjinahan, pelecehan, atau menggelapkan uang, menggelapkan dana atau apa. Sometimes kadang-kadang saya pikir Tuhan kenapa Tuhan tidak mau lindungi mereka. Sebab Tuhan tidak melindungi dosa, termasuk kalau dosa itu dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Jadi bisa jadi gereja itu dihina oleh orang dunia. Orang Kristen kayak gitu, Tuhan kayak gitu. Tapi mereka yang melontarkan hinaan juga suatu hari akan diadili Tuhan. Karena yang mereka hina bukan gereja. Yang mereka hina bukan orang Kristen. Yang mereka hina bukan umat Tuhan, bukan hamba-hamba Tuhan. Yang mereka hina adalah tantangan langsung kepada yang punya sorga. Mereka pun yang lancang mulutnya pasti suatu hari akan diadili. Tapi Tuhan itu tinggi rasa aman diri.
Tuhan tidak akan begini loh, kalau kita kan begitu. Anak kita salah, kita lindungi dulu pokoknya. Enggak, pokoknya kita tutup-tutupi dosanya. Kenapa? Anak sendiri, anak kandung, darah dan daging. Tuhan tidak gitu. Siapa salah ya dihukum. Enggak peduli dia siapa. Termasuk ketika Tuhan mengizinkan anak-anaknya didisiplin, ketika Tuhan mengizinkan putra-putrinya sendiri diadili, namanya ikut terseret dalam noda. Oh, orang Kristen mau gimana kelakuannya? Itu oknumnya. Kalau orang mencerca Tuhan karena perbuatan orang Kristen, ya pastilah lumrah. Orang yang menodai juga, orang yang mengucapkan kata-kata sia-sia akan diseret pula ke pengadilan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak tak pandang bulu. Orang fasik, orang benar semua harus melalui pengadilannya. Ketahuilah Tuhan itu adil. Dan dia tidak takut siapa-siapa. Dari sini saya tidak bisa berdoa gini, Tuhan karena aku hambamu, tolong tutupi dosaku ya. Satu-satunya cara saya menutup dosa saya adalah dengan mengakuinya dan membukanya dan meninggalkannya. Tuhan mengampuni saya dan melupakannya dan memberi saya kesempatan kedua. Tapi jangan suruh Tuhan menutupi dosa kesalahan kita hanya karena status kita. Lalu kita pakai ancaman segala, nanti kalau enggak Tuhan yang dipermalukan, Tuhan siap dipermalukan. Sebab siapa yang mempermalukan Tuhan, orang itu juga akan suatu hari menjilat debu kakinya. Tapi Tuhan akan sayangkan kita. Itulah sebabnya perkakas dibawa ke Sinear. Nama Tuhan diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak takut akan Dia. Israel pun tidak kebal. Siapa di antara kita yang kebal? Enggak ada. Israel aja enggak kebal. Dari sini kita tahu bahwa Allah kita itu kudus. Takutlah akan Dia. Termasuk saya. Saya takut sama Dia. Karena Dia tidak berhutang apa-apa sama diriku. Dari ayat 2 ini kita ketahui bahwa yang membuat Tuhan kagum bukan status. Yang membuat Tuhan kagum adalah orang-orang yang hatinya kudus. Kita lihat ayat yang ketiga. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Garis bawahi kata kaum bangsawan itu, dari situ saya keluar tema daripada seri pengajaran kitab Daniel, bangsawan Tuhan di segala zaman. Dan di sini kita membedakan bangsawan itu bukan dari kaum ningrat, tapi dari sifat. Ya. Sedikit background lagi, ayat 3, kenapa raja membawa beberapa orang Israel berasal dari keturunan raja dibawa ke Sinear. Karena mereka waktu Babilonia ini punya policy, punya peraturan. Jadi penduduk jajahan yang pandai-pandai pintar-pintar, yang perawakannya baik, dibawa pulang jadi kabinetnya. Disisakan orang-orang yang biasa-biasa atau yang lemah, ditaruh di tanah-tanah, di tempat di negara-negara masing-masing. Karena Babilonia ini sebuah empire atau sebuah kerajaan yang luas. Dia adalah negara adikuasa di zaman itu. Nebukadnezar adalah raja yang agung, tapi jahat. Dia ambil orang-orang yang cakep-cakep, yang pinter-pinter, tapi disisakan yang lemah-lemah untuk mengerjakan tanah. Dengan demikian mereka tidak memberontak sama dia. Semua yang merupakan otak sudah dibawa. Yang ada yang mengerjakan tanah, kamsyah. Berterima kasih, sekarang dapat properti. Jadi win-win solusi. Jadi itu polisinya Nebukadnezar. Dan bahkan Allah-Allah setiap ilah-ilah tempat atau berhala-berhala setiap negara yang dia kalahkan, setiap kerajaan, dia adopsi jadi berhala, jadi masuk dalam koleksi berhalanya sendiri. Ini adalah policy penjajahan yang waktu zaman itu seharusnya secara politik pintar sekali. Nah, terbawalah di antara orang-orang yang dibawa ke Sinear itu, Daniel beserta 3 temannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Kita sekarang lihat ayat yang keempat. Ayat keempat. Siapa aja dari kaum bangsawan yang dibawa? Lihat ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. 1. Yang berperawakan baik. 2. Yang memahami berbagai-bagai hikmat. 3. Berpengetahuan banyak. 4.
dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. 5, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. 6, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. 7, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Mereka dididik berapa tahun Bapak Ibu Saudara? 3. Ini hari ini equal atau equivalent atau sama dengan sekolah sampai S2, master, degree, atau sampai PhD, S3. Saya dorong anak-anak muda Gereja Mawar Sioran dan juga Anda untuk mendorong anak Anda untuk sekolah tinggi-tinggi sekali. Kayak lagu itu ya, naik-naik ke puncak gunung. Kalau bisa kenapa enggak? Kalau papa mama mampu, why not? Karena kita lihat sekarang, kaum bangsawan yang dicari oleh Nebukadnezar adalah yang berpendidikan. Orang yang tinggi pendidikannya. Pendidikan tidak menggaransi orang itu bakal menjadi orang yang moralitasnya baik. Memang betul. Pendidikan tidak menjamin spiritual. Seseorang rohani atau happy. Saya paham itu. Tapi pendidikan juga perlu. 3 tahun loh khusus dididik. Kalau master kurang lebih 2 tahun juga lebih. PhD demikian pula. Bapak Ibu Saudara, kalau bisa why not? Kalau anak-anak Anda rasakan Anda kurang mampu untuk bisa sekolahkan tinggi-tinggi sekali, paling enggak Anda bagi mimpi ke dia. Supaya dia bisa beasiswa sendiri nanti dia kalau dia punya jalur dari Tuhan, dia punya perkenanan. Saya sempat duduk dengan beberapa orang-orang muda ya. Kalau saya kira saya pintar ya, coba duduk sama mereka nih, wah lain, bener lain. Saya aja saya lamban tua. Lambat tua. Tahu mengapa? Karena selalu berkecimpung dalam pelayanan anak muda. Jadi selama-lamanya panggilan saya selalu Ko Philip. Jarang orang panggil saya Su atau Om atau gimana, nggak berani mereka. Mereka tak berani meresikokan keselamatan mereka. Tapi ya, saya duduk sama anak-anak yang sekarang umur yang baru kuliah-kuliah gitu. Yang pintar-pintar ya, yang kualitas anak-anak muda yang begini. Saya merasakan tua. Saya merasakan terbelakang pikiran saya. Padahal saya kira saya ini sudah maju dalam ministry. Cara pikir mereka tuh lain. Wow, digital generation. Oh my goodness. Untung enggak dengan pengetahuan sekarang saya ini saya masih umur 20. Kalau saya sekarang masih jauh lebih muda dengan pengetahuan saya sekarang ini. Bukan pengenalan akan Tuhan loh ya. Pengetahuan saya akan dunia, akan teknologi, akan marketing, saya akan merasa seperti pakai koteka. Apalagi waktu saya ke China. Saya baru pulang dari Tiongkok pelayanan. Saya nggak ada video yang bisa saya tunjukkan di sana, nggak bisa di video. Percaya saja, doakan kami terus. Tuhan supaya memakai kami. Dan kemarin ada banyak perkara-perkara mulia yang terjadi. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Praise the Lord. Wow. Jauh dari pikiran saya sudah. Apapun yang mereka bangun. Super high tech. China loh. Komunis dulu. Sekarang masih. Sekarang kemana-mana mereka bayar sudah cashless. Pakai HP. Tit. HP hilang ya, hilang juga bank. hilang juga akunnya. Pakai WeChat, pakai apa. Itu pinter. Sudah buat berbagai macam cara yang bisnis dahulu. 10 tahun lalu aja sudah terbalap semua. Dulu semua orang mau jasa angkutan harus punya kendaraan. Sekarang gak usah, online semua. Lain saya nggak bisa apa ya bahasa Ibraninya, nggak bisa mumpuni. Nggak tahu Anda yang mengerti nggak ya yang bukan dari Surabaya. Nggak nyampe gitu loh. Ini saya tuh nggak nyampe. Ini baru sekarang. Waktu saya pertama dulu saya mau buka sesuatu internet nggak ngerti terus muter-muter gitu. Saya ini kan orangnya gaptek sekali. Saya masuk ke sosial media kan karena terpaksa akun saya dipalsuin orang minta pulsa. Kalau palsuin akun saya jangan minta pulsa dong, malu-maluin. Tapi saya masuk sosial media karena harus. Tapi sekarang saya enjoy karena bisa mempengaruhi jutaan orang. Tapi waktu ada putar-putar gini, anak saya waktu itu Warren umur 6 bisa bilang dalam bahasanya masih anak kecil belum bisa lafalnya benar. Kita berkata sama saya gini, "Maci loading that."
Umur 6 sudah guruin saya berita itu masih loading, tunggu dulu. Apalagi 20 tahun lalu kalau anak Anda lulus SMA, bye-bye. Duduk sama orang gak bisa connect, bicara. S1, banyak. Please dorong anak-anak Anda untuk sekolah setinggi-tinggi mungkin. Enggak apa-apa Anda enggak bisa kasih dia rumah. Kalau dia dapat pendidikan di rumah takut akan Tuhan, dapat pendidikan terbaik yang you can afford atau yang Anda bisa sanggup berikan, dengan banyak doa dan percaya Tuhan, dia bisa beli rumah sendiri suatu hari. Malah beliin rumah papa mama nanti. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, anak-anak muda di sini juga sekolah, jangan drop out. Aku mau melayani Tuhan, ngerti. Nanti bicara sama Tuhan bisa, bicara sama manusia, gak mumpunin nanti. Karena Tuhan memandang hati, manusia melihat, menunggu bukti. Ya, sedikit tambahan, mereka harus dididik ekstra di atas pendidikan mereka. Karena mereka sudah kaum bangsawan, biasanya anak-anak raja itu, kaum ningrat, itu semuanya terdidik minimal sekian. Ditambah 3 tahun berarti ada extra education. Ini luar biasa. Nah sekarang saya akan tunjukkan dari ayat yang kita baca tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang saya sebut tadi. Berikan tulis di catatan Anda, tidak akan saya tayangkan di depan. Apa saja tanda-tanda bangsawan di mata Tuhan loh ya, bukan di mata orang-orang dunia. Inilah, demikianlah daftar 7 darah biru. Harusnya kita semua seperti itu. Kalau kita dites di laboratorium untuk dicek kalau kolesterol total kita, harusnya susternya terperanjat dan lari terbirit-birit karena waktu yang dikeluarkan warnanya bukan merah tapi biru semua. Anda dan saya harus darah biru. Sekalipun kita bukan keturunan sultan, Solo atau Jogja. Kita semua ini darah biru karena kita keturunan raja, katakan amin. Nah inilah 7 darah biru itu. Versinya Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan di ayat 3. Ayat 4. Ini kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Garis bawahi, orang muda yang tidak bercelah. 1, kekudusan. Sekarang saya jelaskan kepada Anda kenapa kesucian hidup itu perlu. Karena kekudusan itulah bangsawan. Khususnya bagi anak-anak muda yang notabene condong atau cenderung berbuat salah. Gini loh, kalau Anda pikir orang muda, kenapa orang muda kok susah dipercaya? Bukan susah, kenapa Anda susah percaya orang muda? Karena orang muda masih belum pengalaman. Bahasa orang Indonesia begini, belum cukup makan asam garam. Ya, orang muda itu masih belum matang pikirannya, cenderung buat salah. Kadang-kadang ada orang-orang yang tidak mau percaya sama orang muda. Saya mempertanyakan, apakah Anda tidak pernah muda? Hari ini Anda bisa ada hari ini karena Anda diberi kesempatan kan sama seseorang dahulunya waktu masih muda kan? Tidak boleh diskriminasi dengan orang muda. Orang tua juga buat salah. Orang berumur juga buat kesalahan, cuman bedanya kalau sudah berumur ditoleransi. Ya udahlah, papa. Orang muda lebih dicing. Bahasa Surabaya. Orang muda lebih di highlight, lebih di spotlight, lebih dikasih lampu sinar kalau dia salah. Saya berani percaya orang muda. Banyak gembala-gembala kita orang-orang muda. I dare to trust them with great things, dengan great task. Saya selalu beritahu dengan orang-orang muda seperti ini. It's okay, make mistakes, I'm here. Sana, buat salah enggak apa-apa. Aku ada di sini, selalu menangkapmu kalau kamu jatuh. Saya percayakan jadi gembala-gembala regional, orang-orang muda yang enggak pengalaman. Saya percayakan jadi ketua-ketua departemen, orang muda yang enggak pengalaman. It's okay, saya cuma minta mereka janji aja sama saya, kalau buat salah jangan, yang kreatif gitu loh kalau buat kesalahan, jangan salah yang sama 2 kali. Belajarlah, kalau kita mengulang lagi itu berarti kita bodoh, tidak belajar dari masa lalu. Karena itu orang-orang muda yang berada di dalam pelayanan kami, orang-orang yang berani. Mereka aman diri. Saya enggak nunggu mereka fasilida dulu kasih mereka khotbah. Saya enggak nunggu mereka punya pengalaman dulu mereka memimpin sebuah departemen. I'm there in their life. Aku ada di dalam hidup mereka.
Mereka tidak usah takut. Bapak Ibu Saudara, jadilah orang tua demikian. Baik di dalam tempat kerja bukan orang tua kandung. Baik itu pemimpin, jalankan kepemimpinan yang berhati besar. Pada orang tua kandung juga, papa mama, jadilah papa mama yang berhati besar buat anak-anaknya. Tapi kembali lagi ke sini, bangsawan. Orang muda yang tanpa cacat celah, kekudusan. Nah biasanya orang muda notabene berbuat salah. Itu kecenderungannya. Nah kalau kita sekali-kali melihat orang muda yang bijaksana, baik tutur katanya, matang pikirannya, bukan hanya bahasanya sopan, tetapi bright dan brilian, biasanya orang tua hatinya akan mengagumi orang-orang muda yang demikian. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya cari kerja tidak susah. Bawa diri demikian rupa. Kebanyakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda, kekudusan akan membuka pintu yang tak terduga. Hari ini saya mikirkan kembali, banyak orang-orang muda yang Tuhan angkat di kiri dan kanan kami, karena mereka adalah anak-anak muda yang berbeda dengan generasi dan dengan orang-orang muda pada umumnya di luar sana yang huru-hara, yang pesta porah, sepanjang malam terus dansa. Tapi kalau ada anak muda yang sungguh-sungguh dengan hidupnya, apalagi kalau ditanya punya visi, itu mata orang tua terbelalak seperti lihat bangsawan. Karena itu saya ajarkan dengan anak-anak kami dari kecil, Vanessa, Jeremy, dan Warren. Kalau ditanya besok mau besar jadi apa? Jawab, jangan berkata nggak tahu. Jangan berkata gitu, itu nggak mengagumi. Saya beritahu sama mereka bertiga, mamanya yang beritahu terlebih dahulu sebenarnya, lalu saya tambahkan, kalau ditanya mau jadi apa? Vanessa akan berkata, saya mau jadi ini. Kami beritahu, Jeremy juga sama, sampai Warren, dari umur 8 tahun, sebelumnya umur 7, umur 6, kalau ditanya mau jadi apa, dia beritahu dulu. Tapi nanti kalau berubah nggak apa-apa. Asal kamu tunjukkan sebagai anak muda yang berprinsip. Lalu kami ajari mereka berprinsip. Jangan nggak tahu. Aku mau jadi apa? Saya mau jadi businessman. Mau jadi apa? Saya mau jadi pendeta. Saya mau jadi apa? Saya mau jadi seperti papa atau mau jadi seperti mama. Jawab, berubah nggak apa-apa. Itu lain cerita. Orang tua ngerti, kamu masih usia berapa. Sebenarnya kita nggak perlu bertanding di Laut Merah. Laut berdarah-darah, pertandingan yang anak muda itu gampang dapat promosi dari Tuhan. Jadilah beda aja sama generasimu. Mata kanan kiri terbelalak semuanya, karena jarang ada satu perkara yang langka di dunia ini. Bukan cuma panda, itu langka di China atau di dunia. Orang muda yang bijaksana itu langka. Sekali engkau temukan, semua mata berkata, wow, aku belum pernah lihat yang begini. Gak semua orang jenius main piano. Ada umur 6 udah main. Siapa-siapa itu yang ada anak kecil yang membanggakan Indonesia itu yang maestro. Padahal banyak orang bisa main sama dia. Cuman bedanya satu, badannya petit, kecil. Dia masih anak kecil. Dia bisa main gitu, terbelalak semua mata. Yang beginian gua gak pernah lihat. Usia segitu kok bisa maestro. Maestro banyak di dunia. Anda gak mau lihat. Kalau lihat di televisi yang gak suka klasik musik, langsung di switch, cari sinetron. Tapi kalau ada anak balita main, Anda pasti tidak akan switch, Anda lihat, wow, bukan maestronya, usianya. Orang muda kalau bijaksana, kesempatan berdatangan buat dia. Karena itu kekudusan itu luar biasa, pentingnya integritas. Bukan cuma orang muda loh ya, tapi orang tua juga, prinsip ini universal. Tapi memang dikatakan di sini ayat 4, orang-orang muda yang gak bercelah. Makanya saya singgung masa muda. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini di sini ada berapa anak muda yang susah untuk bawa papanya mamanya ke gereja kan? Gampang. Bagaimana Anda bisa bawa papa mama ke gereja? Papa mama tidak kagum sama gerejamu kok. Mereka bukan orang Kristen apalagi. Lalu cerita tentang pendetanya. Tambah ilfil. Kok dielu-elukan. Dikiranya kultus individual. Nanti apalagi, nanti apa-apa, pendetaku bilang begini untuk menentang papa mama. Padahal meskipun Anda benar, mereka salah. Lama-lama papa mama tambah gak mau ke gereja. Anda mau menangkan mereka ke Tuhan, menangkan hatinya mereka dulu. Buat papa mama terbelalak di rumah. Loh, anak muda ini beda ya. Kita punya anak 5 nih. Tapi anak kita yang tengah ini kok lain ya. Ini sedikit agak bias karena saya juga anak tengah. Kok lain anak ini ya? Membuat mereka terkagum-kagum.
Wah, ngomong sama kamu tuh kayak ngomong sama orang bijaksana. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Kok lain ya? Nanti ya, Anda nggak suruh ya? Mereka nawari, Papa mau ikut ke gerejamu. Kok bisa kamu berubah kayak begini? Gitu loh caranya, bukan Papa. Masuk neraka loh ya. Bawa rantainya saya trip to hell, iblis lepaskan. Untuk segala sesuatu ada tempat dan waktunya. Tempatmu, hai anak muda, di rumah memenangkan keluarga. Gampang. Tunjukkan kekudusan. Jangan kau dipandang rendah karena kau muda. Tunjukkan dalam perkataanmu, dalam pikiranmu, perbuatanmu, dalam pendirianmu. Tunjukkan pada mereka siapa yang hidup di dalammu. Amin. Apalagi 7 darah biru yang kedua. Tadi kan pertama-tama orang muda yang tidak ada suatu celah. Yang kedua yang berperawakan baik. Kedua, kesehatan. Ini pentingnya exercise atau pentingnya olahraga. Ingat resolusi yang saya ucapkan yang ada di sosial media akhir tahun lalu untuk jemaat. Bahwa kita harus mulai olahraga, saya melakukan nasihat saya sendiri. Kalau enggak gitu enggak layak memberi Anda nasihat kalau saya tidak melakukannya. Sekarang saya olahraga secara teratur. Kesehatan itu perlu karena di dalam badan yang sehat ada roh yang sehat pula. Karena tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus. Coba bayangkan kalau orang itu hatinya berapi-api untuk Tuhan tapi badannya sudah enggak bisa. Ya enggak bisa Tuhan pakai. Nggak peduli rencana Allah segede dan sepanjang apa dalam hidup saya, kalau hari ini saya mati, badan saya berhenti pula rancangan itu. Paham maksud saya Bapak Ibu? Badan itu perlu, ada orang berkata tubuh itu nggak perlu, yang penting hatinya salah. Buktinya Tuhan bisa bicara apa sampai 2025. Kalau Anda mati 2017, berhentilah rencana itu, tidak sampai 25. Tidak sampai 8 tahun yang akan datang. Your body is where God's plan is revealed. Badanmu adalah tempat di mana rancangan dan rencana Tuhan digenapi. Karena itu harus sehat. Minta sama Tuhan tubuh yang kuat. Dan olah ragamu itu. Supaya di dalamnya jiwa bisa berkembang. Supaya di dalamnya roh bisa bekerja. Memang betul tubuh kita bukan segalanya. Karena itu kalau kita doa sebelum makan, jangan doa begini, ini gak tepat. Tuhan Yesus berkati makanan minuman kami, rawon, soto, karedok, sushi. Supaya menjadi berkat bagi jasmani kami dan rohani kami. Salah, jangan doa makanan jadi sashimi jadi berkat rohani, gak bisa. Apapun yang kau makan, keluar ke jamban, gak satu pun sampai ke rohmu. Tetapi apa yang kau makan akan mempengaruhi kesehatanmu. Dan kesehatanmu akan mempengaruhi pelayanan dan pekerjaanmu dan pengabdianmu kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena itu jangan doa supaya makanan jadi berkat rohani. Doa makan itu simpel aja, Tuhan I'm hungry. Thank you untuk makanan minuman ini, berkati, amin, ja. Nggak usah doa sampai misionaris sampai ke Afrika. Beri makan kepada orang-orang yang papa segalanya, kalau gitu jangan dimakan. Bungkus kasih orang. Doa makan itu sederhana. Jadi kita tahu sekarang makanan memang tidak kena ke roh kita, makanan jasmani maksudnya. Tapi kena ke tubuh dan tubuh ini bersentuhan dengan roh. Amat sangat. Lihat gak orang kalau sakit, rohaninya juga seolah-olah gak selalu turun. Ayub contohnya sungguh-sungguh, tetapi pasti ada pengaruh. Paling tidak ministrinya. Ya, karena itu dipilih oleh Nebukadnezar yang berperawakan baik. Ada tugas-tugas tertentu yang Tuhan tidak bisa berikan kepada kita karena kita sakit. Bukan karena Tuhan itu yang, kan Tuhan lihat hati, saya ngerti. Tetapi ada tugas tertentu kalau Anda sakit tidak bisa Anda lakukan. Traveling contohnya. Kalau saya sakit Bapak Ibu Saudara, waduh susah untuk saya traveling. Waktu kaki saya ada masalah dulu masih ingat ya, saya ke Jepang, aduh sakit sekali, saya harus pakai kursi roda ke sana sini baru. Aduh di airport aja udah gak karuan rasanya. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau engkau masih mau aku traveling, sembuhkan aku. Kalau enggak gak apa-apa sih, aku selalu siap apa katamu, apa kata Tuhan. Tapi kalau memang traveling, saya harus keliling, itu memang adalah tugasku, beriku kesehatan. Aku berjanji kepadamu, aku juga akan olah kesehatanku dengan baik.
Maka saya mulai melakukan olahraga hari ini untuk mengencangkan, menguatkan otot kaki saya supaya jangan cedera. Squat ratusan kali dalam 1 jam. Itu saya lakukan. Waduh, kadang-kadang menderita, tetapi itu janji saya. Karena saya tahu ada tugas tertentu yang tidak bisa Tuhan berikan kepada kita kalau kita tidak sehat. Ada beberapa berkat juga Anda akan terluputkan karena Anda tidak kuat secara fisik. Amin Bapak Ibu. Mari jangan sampai lupakan untuk mengolah badanmu dengan baik. Karena tubuhmu adalah bait suci Roh Kudus. Coba pegang badan Anda seperti ini. Ini baitnya Tuhan loh. Dijaga ya. Dijaga.